Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu
Dan kami rindu lawatan Tuhan atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami rindu jemahan kasih-Mu ya Bapa. Lewat firman-Mu, biarlah kami terus diajar untuk hidup benar-benar bersih di hadapan Bapa, tidak bercacat, tidak bercela. Urapilah setiap kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar berjuang supaya di sepanjang umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini, hidup kita tetap ditemukan benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini tidak bisa ditawar. Memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah satu keharusan. Kita wajib memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan begini di dalam Mazmur 119. Kalau kita membaca ayat 9, dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, kenapa kita harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan yang benar-benar bersih di hadapan Allah? Artinya hidup yang bersih itu mulai dari seluruh gerak pikiran kita, ucapan kita atau perkataan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, semua yang kita lakukan harus ditemukan benar-benar tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kehidupan yang berkenan adalah kehidupan yang bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan kita tidak bisa menolak akan hal ini. Sekali lagi, kita harus memiliki kehidupan yang benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah Bapa di sorga. Kehidupan seperti itulah yang harus kita miliki, saudaraku. Karena begini, kalau kita berkata kita ini orang Kristen atau orang percaya, atau kita ini adalah anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga, atau dengan kata lain, kalau kehidupan kita masih ditemukan memiliki cacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga, itu artinya kita hanya hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak benar-benar hidup menghormati Allah. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam menjalani hidup ini, ketika kita berbuat salah, kita masih tetap merasa nyaman. Ketika kita berbuat dosa, kita masih menganggap hal itu biasa. Padahal ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, hal itu sama dengan kita tidak menghormati Allah. Kita melukai hati Allah. Kenapa? Ya karena Allah itu kudus. Bahkan seharusnya kita tahu dan kita sadar. Firman Tuhan sudah mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang artinya, kalau kita tidak menjaga hidup kita benar-benar bersih di hadapan Allah Bapa di sorga, pada akhirnya kita tidak akan bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus berjuang. Kita harus benar-benar memiliki pikiran yang bersih. Hati yang benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Kehidupan yang benar-benar tidak bercacat, tidak bercela. Supaya hidup kita ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan untuk memerangi akan hal ini, kita harus membiasakan diri untuk tidak melakukan apapun yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ada banyak hal, saudaraku, yang seringkali kita nikmati itu, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa
apa yang kita nikmati itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Misalnya, kita seringkali menyaksikan tontonan-tontonan yang tidak patut di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena dunia terus menawarkan hal-hal yang demikian, dan seringkali kita tergoda untuk menyaksikan semuanya itu tanpa kita memikirkan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita tonton itu tidak patut di hadapan Allah. Apa yang kita saksikan itu melukai hati Allah Bapa di sorga, yang artinya semuanya itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sikap hati yang benar-benar menghormati Allah Bapa di sorga. Termasuk di dalamnya, saudaraku, ketika kita berbicara, ucapan kita terhadap orang lain atau perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang sia-sia, semuanya itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Allah. Dan selama ini kita tidak membiasakan diri untuk mengoreksi cara hidup kita yang demikian. Saudaraku, padahal kita sudah tahu firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi kita harus berjuang, saudaraku. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus berjuang untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Sebab kalau kita tidak menjaga kesucian hidup kita, kita akan dipandang sebagai orang yang tidak menghormati Allah. Jadi kita harus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, orang yang tidak hidup bersih, atau orang yang tidak hidup suci, orang yang tidak hidup kudus, kehidupannya tidak layak di hadapan Allah. Saudaraku, kalau pada akhirnya hidup kita ditemukan tidak berkenan atau tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga, apa yang kita harapkan ketika nanti kita berada di kekekalan? Kehidupan kekristenan kita sia-sia, ya. Hidup kita sebagai orang percaya juga sia-sia. Pengakuan kita sebagai anak-anak Tuhan juga sia-sia. Sebab orang-orang yang hidupnya ditemukan tidak layak di hadapan Allah Bapa di sorga akan terbuang dari hadapan Allah. Oleh karenanya, seperti yang firman Tuhan katakan di awal tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus benar-benar hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Yang juga berarti kita harus hidup menuruti perintah-perintah Allah. Kalau kita tidak hidup menuruti perintah-perintah Allah, kita berdusta di hadapan Allah. Orang yang tidak hidup menuruti perintah-perintah Allah itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Padahal kita berkata kita orang Kristen, kita berkata kita orang percaya, kita berkata kita anak-anak Tuhan. Tetapi dalam cara hidup kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan itu juga berarti kita tidak menghormati Allah, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 2, kalau kita membaca ayat 4, firman Tuhan katakan begini, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita hidup sebagai orang percaya, tetapi tidak hidup menuruti perintah Allah, berarti di dalam hidup kita tidak ada kebenaran. Kalau di dalam kehidupan kita tidak ada kebenaran Allah, bagaimana mungkin kehidupan kita bisa dipandang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Ingat, saudaraku, kita tidak boleh lupa perjuangan kita di sepanjang umur hidup kita hanya untuk satu hal ini, menjadi pribadi yang berkenan. Dan ini tidak gampang, ini tidak mudah. Oleh karenanya, di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus terus membiasakan diri untuk tekun mencari Tuhan, serius mencari Tuhan. Dan hal ini sudah saya sampaikan pada renungan sebelumnya.
Kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ia tidak akan pernah mengerti itu, saudaraku. Dan hal itu tidak boleh terjadi di dalam hidup kita, saudaraku. Kita harus berjuang untuk memiliki kehidupan yang benar-benar berkenan. Kenapa saya tekankan akan hal ini? Sebab kalau kita tidak memiliki hidup yang berkenan, kita akan ditolak oleh Allah. Kita akan dipandang sebagai pembuat kejahatan yang pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, ketika kita ada di hadapan Allah, maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, seharusnya membuat kita tidak punya pilihan hidup yang lain, selain kita harus berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar bersih di hadapan Allah, supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Bapa di sorga, dan pada akhirnya kita dipandang layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur kami, bahkan menyadarkan kami. Kami mau mengambil keputusan untuk berubah, berjuang untuk menjaga hidup kami tetap bersih, ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan-Mu ya Allah, di sepanjang umur hidup kami, sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami rindu kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami ya Bapa. Lalu saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.